Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta maupun pelatih maupun pendamping dari masing-masing tim untuk mengikuti lomba e-sport SMK Sore dalam rangka HUT ke-51. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara technical meeting e-sport competition SMK Sore Tulungagung di hari ulang tahun yang ke-51 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu aral apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih sudah berkenan hadir dalam technical meeting secara online dari masing-masing peserta atau yang mewakili. Yang pertama, untuk technical meeting ini nanti sebagai ajang dalam menyampaikan peraturan ya, yang akan disampaikan oleh tim ESI ya. Jadi kami dari SMK Sore menggandeng dari ESI Tulungagung untuk melaksanakan kegiatan lomba e-sport competition ini, yaitu nanti ada Free Fire dan Mobile Legends. Jadi diharapkan nanti untuk adik-adik peserta bisa melakukan tanya jawab, mungkin kalau ada peraturan yang kurang dipahami yang nanti akan disampaikan oleh tim ESI. Selain itu diharapkan nanti juga berjalan lancar untuk TM-nya, dan dari tim NC nanti akan menjelaskan yaitu masing-masing peraturan mulai dari Free Fire ya, kemudian nanti akan dilanjut dengan peraturan dari Mobile Legends. Mungkin pembukaan pertama-tama itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja dari tim ESI untuk menjelaskan peraturan dari masing-masing perlombaan. Saya serahkan ke Mas Eko. Terima kasih. Silakan untuk tim ESI ya, Mas Seleksi, bisa? Halo, tes. Oh iya, sudah dengar. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Leksin, selaku penanggung jawab
lomba e-sport game cabang Free Fire di SMK Sore dalam rangka HUT ke-51. Di sini saya akan menjelaskan tentang rules dan regulasi selama nanti pada saat hari H turnamen. Mohon disimak. Kita lihat untuk yang pertama, untuk rules di sini tertulis dilarang mengundang orang lain yang bukan peserta ke dalam room atau menggunakan joki dari jarak jauh. Jadi seperti ini. Misalkan tim A berisikan anggota A, B, dan C. Nah, misalkan ada anggota tim B yang mungkin merasa skillnya kurang ataupun berhalangan. Nah, akhirnya ada ibarat kata menculik player atau main dari jarak jauh atau joki. Nah, itu sangat-sangat dilarang ya. Jika tertawan mungkin bisa langsung didiskualifikasi dari babak kualif tersebut. Jelas ya? Untuk yang kedua, dilarang menggunakan emulator, cheat, program ilegal, atau melakukan bug dalam bentuk apapun selama permainan. Melakukan akan didiskualifikasi. Nah, bug di sini tuh ada banyak sekali. Mungkin langsung ke poin berikutnya saja, bug yang sering digunakan. Ada bug wall. Nah, bug wall ini yang sering sekali digunakan. Mungkin banyak yang udah tahu ataupun yang belum. Jadi bug wall itu misalkan kondisi ada player sedang ada di lantai 2, itu bisa menembus glow dari lantai bawah. Jadi misalkan ada tim A berada di lantai 2 suatu rumah, dan tim B berada di lantai 1 di dalam suatu rumah. Ketika tim B mau naik, tapi kok glow-nya ditembusin dari bawah, nah itu termasuk bug wall. Dan itu jelas bakal mengurangi poin, yaitu sebesar 20 poin. Nah, lanjut ke atasnya ini ada ketahuan invite orang luar, venue, point match tersebut dihitung 0. Nah, ini sama seperti joki ya, tapi mungkin alasannya mungkin ada yang berhalangan atau apa, tidak menerima alasan apapun. Jika yang di venue datang 3 orang, ya main 3 orang. Seperti itu. Mungkin dari slide pertama yang ditanyakan. Tidak. Oke, terima kasih. Langsung lanjut ke slide 2 ya, Mas. Langsung ya Mas. Langsung Mas, langsung. Ya, kasih paham. Bagluel. Oke, langsung ke ini ya, slide kedua ya. Atau nanti pertanyaan di akhir saja. Nah, untuk regulasinya, e-sport mode on, mode revival on. Nah, ini mungkin semuanya pasti sudah tahu ya. Terus ada one unique active skill. Ketahuan double skill aktif, poin di match tersebut dianggap 0. Nah, untuk penjelasan detailnya nanti slide berikutnya. Dan ini ada tulisan lagi, babak kualifikasi diambil 4 tim teratas dalam 2 match. Jadi ada 3 pot nantinya. Satu potnya ya seperti biasa terisi sampai 12 tim, diambil 4 poin tertinggi berdasarkan kill dan placement tersebut. Ada tulisan lagi, jika memang poinnya sama akan diambil dari poin kill terbanyak di match terakhir. Jika masih sama akan diambil dari poin rank tertinggi di match akhir. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini tadi ada one unique active skill. Nah, di skill ini di Free Fire itu kan ada 2 skill, yaitu skill aktif dan skill pasif. Nah, untuk skill aktif, setiap tim hanya boleh menggunakan 1 skill per 1 player. Di sini ada contohnya, player 1 memakai skill anti bom, yang kedua api, yang ketiga tabrak gruel, yang keempat untuk nembus tembok. Nah, jadi misalkan salah satu, contohnya begini, misalkan dalam satu tim kalian itu ada yang pakai Tatsuya. Player 1 contoh pakai Tatsuya. Nah, player 2, 3, dan 4 itu dilarang memakai Tatsuya. Ini seperti itu. Jadi tidak boleh memakai skill aktif yang double ya. Gitu. Jadi misalkan pakai Tatsuya 1, ya sudah, Tatsuya dalam itu cuma ada 1, maupun Casey. Ini biasanya ada yang nyolong-nyolong pakai Casey 2. Dilarang ya. Casey 2, terus Oscar 2 ini sangat dilarang ya. Biar lebih kompetitif lagi ya. Paham? Lanjut ke slide 3. Nah, untuk poin ya. Poin mungkin ini udah sangat-sangat umum ya dilihat sama anak-anak turnamen. Untuk poin seperti biasa,
Buya mendapat 12 poin, Dua mendapat 9 poin, Hesek 3 mendapat 8 poin, dan seterusnya. Untuk satu kill terhitung 1 poin. Oke, lanjut. Nah, di sini kualifikasi 2 match ya tadi. 2 match itu random ya. Nanti suka-suka admin atau memang nanti kita random aja, Cak. Kita lihat kondisinya di sana. Untuk final, kita bikin 6 match dengan mengambil semua map di Free Fire. Yaitu ada Alpine, Solara, Nextera, Kalahari, Purgatory, dan yang terakhir Bermuda. Jeda match mungkin 2-5 menit ya. Baik room yang sama ataupun room yang beda. Ini tadi sama, jika terjadi kesamaan poin, maka pemenang akan ditentukan berdasarkan poin kill keseluruhan match. Jika poin keseluruhan match dan kill tetap sama, dihitung dari siapa yang placement tertingginya di match akhir. Ini berlaku di kualifikasi dan juga di final. Oke, lanjut. Nah, ini note ya. Ini note atau tambahan. Mungkin untuk note ini nanti bisa tambah lagi sewaktu-waktu jika perlu. Jadi datang 15 menit sebelum open room. Nah, untuk detailnya jamnya nanti kita infokan lagi menyusul. Terus ini ya, tidak ada toleransi waktu. Kalau telat datang silahkan kejar poin di match berikutnya. Jadi karena kita mungkin venue-nya bergantian sama game lain, jadi kita juga menghemat waktu juga. Misalkan toleransi pun mungkin sekitar 5-10 menit maksimal lah. Itu kalian sudah harus bisa datang ke lokasi ya. Masuk langsung satu tim. Panitia tidak bertanggung jawab apabila timnya nyasar. Nah, misalkan kalian nih ready-nya baru berdua, kok udah nyelonong masuk, terus nanti terisi lagi sama tim lain. Nah, kan jadi nggak satu tim. Nah, itu nanti misalkan udah terlanjur gas, terus kok mepet-mepet, tidak ada rematch ya. Terus ini juga ketinggalan match, kesalahan sendiri, no rematch. Nah, ini misalkan kalian tusun, itu stay aja di room, nggak usah keluar-keluar. Kalau memang roomnya sama, stay aja daripada nanti ketinggalan. Kecuali kesalahan admin. Nah, kesalahan ini mungkin modenya tidak dirubah ke e-sport. Mungkin itu aja. Terus nomor 4, sebelum mencari tempat duduk, harap perwakilan untuk absen di meja admin. Untuk nanti ini dikasih tahu infonya mungkin waktu hari H ya. Jadi nanti kalian datang ke venue, itu mencari tempat admin yang mana, daftar ulang mungkin cuma nyetor nama tim sama nickname perwakilan. Nah, itu buat mempermudah menghitung poin nantinya. Oke, mungkin udah cukup ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Tidak ada, lanjut. Lanjut apanya, Mas? Ini udah selesai ini. Lanjut. Pembagian pot, Mas. Mario lanjut. Untuk pembagian pot, Izin tanya. untuk pembagian pot habis ini akan saya kasih ya listnya. Nanti tinggal masuk ke grup pot masing-masing. Oke. Nanti sekitar ya sore lah, jam 3 atau jam setengah 4 nanti saya kirim. Oke. Bang, izin tanya, Bang. Ya, boleh. Kan katanya skill aktif itu per orang nggak boleh sama. Kalau skill pasif apa boleh sama? Kalau pasif boleh. Oke, Kalau Bang. pasif boleh sama, yang enggak boleh aktif. Enggak boleh double casey loh ya. Tanya, Bang. Ya, Maksudnya bagluel itu gimana loh? baglual iku ya, misal sampean iku di omah tingkat 3. Tahu tau rumah tingkat 3? Nah, iku kan misalnya time musuhnya kalian, iku kan ada biasanya nyanggung di tangga iku toh. Iya. Nah, iku saman ngerti, oh iki enek musuh ning kene. Nah, akhirnya saman gluul teko ngesor. Iku kan malah kehalangan toh musuhnya. Iya. Jadi saman ngeras iku musuhnya ndak iso ro, soalnya mau tutup gluul. Nah, iku jenenge bug gluul. Oh. Ndak boleh. Jadi iku nembus. Jadi kan gluulnya saman tembusnya tekan bawah toh, saman arahin ke atap terus saman tembusin ke atas. Nah, itu bikin musuhnya. Oh, ya, Bang. Jadi ini glue harus sesuai lantai nih, Mas. Ya, kalau misalkan Salman mau manjat itu boleh, sama dari luar penek-penekan itu boleh, tapi jangan sampai menembus ke lantai-lantai berikutnya. Iya, Mas. Oke, Mas. Makasih. Oke, ada pertanyaan lain? Mas, untuk yang ML boleh taunting tapi nggak di luar game.
Lek ML nanti ya, ML belum wayahe niki. Mas mau tanya Mas. Mas. Taunting Gimana, kalau gimana? di apa itu game FM ya taunting. Boleh. Itu tauntingnya apa itu maksudnya itu? Misal gak oleh tak Mas iku Mas pokoknya. Itu anu ya, pokoknya jangan gebrak meja, jangan menggunakan kata-kata kasar, jangan sara, pokoknya ya wis sewajarnya aja. Terus kalau di in game mau ngemot-ngemot, mau ngasih medkit, mau jongkok-jongkok itu bebas kalau in game ya. Lek Apa nanti- kepencet toksik piye, Mas? Wah, ya jangan. Ya misalkan toksi ya misalkan cuman Nek ngatain, bengok-bengok oleh ra, Mas. ya mungkin lah misalnya ngatain bot gitu oke lah. Cuman kalau toksik yang berlebihan direm dulu ya. Soalnya lingkungan kita kan lingkungan sekolah gitu, bukan turnamen warkop. Siap. Oke Mas, siap Mas, siap siap. Apalagi Apalagi di kebun hutan oleh lah. Pokoknya jangan sampai gebrak-gebrak meja loh ya. Siap. Sing Siap. Masih tanya Mas. Masih tanya Sing Mas. raco main kon Benar. ngendok ya Mas, sing raco main kon ngendok ya. Nah, gimana? Pertanyaan lain tanya, Mas. lagi. Gimana? Kualifikasinya itu berapa game Mas? Gimana? Kualifikasinya berapa game? Kualifikasinya 2 game. Berarti 2 game nanti diambil yang paling atas. Diambil 4 tim teratas. Jadi misalnya Tusun Yus mulai hai. Kualifikasinya 2 game nanti diambil 4 tim teratas. Point kill sama placement dijumlah semua. Mas, izin tanya Mas. Ya, Mas, G, boleh. kalau match-nya udah dimulai terus mental gitu gimana Mas? Yo, itu urusan masing-masing ya. Kalian pakai paketan ya. Tak sarankan pakai paketan. Poinnya hilang nggak Mas? Kalau misalkan mental terus misalkan nih kalian main berempat, mentalnya 1, Yus kalian main seadanya 3 orang itu. Poinnya nggak hilang ya Mas? Nggak hilang. Tetap lanjut main seperti biasa. Thank you. Mau tanya. Tadi kalau ada yang pakai baglowel gimana Mas lapornya Mas? Kalau ada yang pakai bug lual, itu kan nanti ada ya screenshot kalau nggak di record, replay. Nah itu langsung di minus poinnya. Oh, minusnya berapa Mas? 20. Kalau nggak sengaja baglowel gimana, Mas? Yo, gak iso, gak sengaja jenenge bug yo secara sadar toh yo. Mas. Iki oleh apa gak gawe gol makro iki? Piye? Gol makro Gol makro piye, Mas? Glual makro iki piye neh kuwi? Apa gemos to mainmu? Glual makro iki smart kuwi to. Mas. Mau tanya. Ya, boleh. Kalau musuhnya di lantai 2 tuh Mas, nembaknya kan biasanya di jendela. Nah, ditutup jendelanya pakai glowel itu nggak apa-apa Mas? Kalau nutup enggak apa-apa. Oke. Pokoknya jangan nembusin glual. Cintai Mas. Mas, Ya, ya. iki wis mari belum Mas? Technical meetingnya Mas. Ayo tanya dulu. Kalau udah selesai Technical meetingnya terus wis tutup. selesai Mas iki Mas. Bertanya. Halo. Halo. Mas, izin Misalkan jadi gini ya, misalkan kalian udah keburu-buru selesai, nggak ada pertanyaan sekiranya cukup, bisa langsung keluar. Nah, buat teman-teman yang masih mau bertanya, silakan bertanya satu-satu. Mas, mau tanya, Mas. Ya, gimana? Ya, siapa Kalau yang final itu sistemnya poin atau champion rush, Mas? Izin out CFC. Untuk yang final sistemnya sama, nggak ada champion rush. Ini bukan turnamen liga ya. Oke, Mas, siap. Mas, tanya Mas. Ya, Kalau ngendok boleh Mas? sembarang. Sorry gitu. Woi ngendok. Ya, boleh. Boleh. Wewe kok ngendok tak tabrak engko. Mas, izin tanya Mas. Ya, boleh yang nanya langsung aja. Mas, ini Satu-satu belum Mas? Gimana? Udah boleh keluar apa belum Mas?
Mas mau tanya mas. Yang tanya dulu apa nih yang tanya? Mas, Mas. Yang Sitok idiot. yang misalkan udah nggak mau nanya bisa langsung keluar Saya ya. mau tanya mas. Saya mau tanya. Ya boleh. Atribut pas main apa diaktifkan? Apa dinonaktifkan? Ya pasti off dong. E-sport mode itu semua atribut senjata itu mati ya. Jadi gosongan semua, cuman gambar tok. Mas tanya mas. Mas mau izin Boleh. aja, mas. Izin aja, mas. Boleh. Misalkan ini, mas. Misalkan Bentar Mas, tak jawab yang ini dulu. Untuk Iya, CR iya. Garena atau biasa, coba nanti tak rundingkan dulu ya. Sebenarnya juga bagus CR Garena ya Cah ya. Tapi nanti kalau misalkan belum bisa ya di lain kesempatan lah gitu. Oke lanjut, tadi siapa yang mau nanya lagi? saya mas. Saya mas. Satu-satu. Mas, misal kita, Satu-satu. mas, misal Kuwi sen gak sida omong meneng wae. Satu-satu. Mas iki wis oleh metu kok meet apa belum mas? Metu bro sing wis gak takut metu wae. Oke. Oleh metu Ayo ya mas. metu. Mas, Belum ada minta ora iki, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eko Noviantoro dari perwakilan penanggung jawab Mobile Legends untuk turnamen di SMK sore. Jadi di sini saya akan menyampaikan aturannya yaitu untuk aturannya di dalam gamenya kualifikasi sampai semifinal itu BO3 atau 2 kali kemenangan. Terus untuk final dan perebutan juara 3 itu antara BO3 atau BO5 karena menyesuaikan waktunya masih sama. Kalau BO3 itu 2 kali kemenangan, kalau BO3 berarti 3 kali kemenangan, kayak gitu. Terus skin on, battle emote on, recall atau taunting on. Chat all sama radio all itu tolong dimatikan. Apabila ketahuan, maka akan dikurangi 1 poin. Terus jangan lupa SS lobby di game, contohnya seperti itu, yang ada 10 orang di dalam lobby itu, tim kanan sama tim kiri, terus sama SS hasil akhir. SS hasil akhirnya itu yang terlihat durasi waktunya. Yang di pojok kanan atas, di bawahnya ada laporkan itu, yang ada logo segitiga perhatian itu. Terus untuk peserta dilarang keras memakai cheat, script skin atau aplikasi pihak ketiga apapun. Jika dilanggar atau ketahuan, maka akan dikurangi 1 poin kemenangan. Apabila lag, itu tanggungan peserta. Taunting boleh, tapi tidak boleh berkata kasar, rasis, nyenggol-nyenggol orang tua, atau nyebut hewan, miso-miso itu nggak boleh. Kalau taunting kayak ngapain dek gitu nggak apa-apa. Yang penting itu orang tua, hewan, miso, rasis itu nggak boleh. Terus wajib hero-nya di-pick secara bergantian, game 1, game 2-nya itu adalah Xavier. Nah, jadi contoh kayak gini, bracketnya kan ada 2, contoh tim A lawan tim B, kayak gitu. Tim A duluan ngepicknya Xavier, kayak gitu. Terus game keduanya baru tim B-nya ngepick Xavier. Jika ada game ketiga, itu berarti bebas pick hero.
Entah kalah maupun menang, jangan lupa SS lobby sama SS hasil akhir ya. Terus untuk aturan di luar gamenya, itu diharap datang tepat waktu. Diharapkan membawa colokan, olor, atau stop kontak untuk kebutuhan tim buat ngecas HP ataupun buat kipas HP-nya ya. Panitia hanya menyediakan itu spot-spotnya aja. Jadi kalian diwajibkan bawa itu. Karena takutnya nanti kalian kayak baterainya tahu-tahu habis pas kalian sampai final kayak gitu. Jadi nanti bisa ngecas. Kalau sampai kalian nggak bawa terus butuh ngecas, itu bukan tanggung jawab panitia. Terus dibolehkan bawa makanan maupun minuman dari luar. Jadi kalau kalian pengen bawa makanan minuman, itu tolong dijaga kebersihannya juga. Jangan asal buang sampahnya. Terus untuk internetnya, di sini kita menyediakan WiFi, tapi tidak menjamin itu bakal menjadi lancar buat main game kalian. Jadi diwajibkan kalian harus punya kuota sendiri. Jadi nanti kalau ada lag atau ada yang nge-frame atau ada yang tahu-tahu board close alias keluar game sendiri, itu tanggung jawab peserta. Terus nanti pas datang ke venue-nya itu kalian pakai seragam sekolah masing-masing. Entah itu pakai yang hari Senin atau putih biru atau baju khas sekolah, itu enggak apa-apa. Jadi pakai aja buat ke tempat venue di SMK sore. Terus untuk jamnya, jam 7 open regisnya untuk semuanya ya, untuk Free Fire maupun Mobile Legends itu open regisnya jam 7 pagi. Untuk Free Fire itu Rabu, untuk Mobile Legends itu Kamis. Jadi diharapkan semua datang tepat waktu. Terus untuk hadiahnya Mobile Legends itu ada Diamond juara 1 sampai 8. Terus ada piala sertifikat untuk juara 1, 2, 3, dan 4. Terus untuk juara 1, 2, 3 itu nanti ada uang pembinaan. Juara satunya ada tambahan yaitu kaos jersey kayak gitu. Bracket akan di-share waktu semua timnya datang, alias pas hari H. Keputusan panitia tidak bisa diganggu gugat untuk semua game ya, mau Free Fire maupun Mobile Legends. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang Mobile Legends? Mas, izin tanya Mas. Ya. Maksudnya hero wajib pick Xavier itu gimana? Nah, jadi gini, untuk Xavier itu, contoh kayak gini ya, kalian BO3 kan 2 kali kemenangan. Dan itu bisa 2 game ataupun 3 game. Tergantung kalian game pertama maupun game kedua itu kalian menang atau kalah. Nah, untuk Xavier itu ada contoh tim A, tim B. Itu kan versus tim A versus tim B. Tim A itu wajib pick wajib pick Xavier duluan. Nah, seandainya nanti yang menang tim A, ya udah berarti tim A dapat 1 poin. Terus ada game kedua. Game keduanya itu tim B baru pick Xavier, tim A bebas pick. Nah, seandainya ternyata tim B menang, itu kan 1-1. Nah, game ketiganya itu kalian bebas pick hero. Jadi cuman game pertama sama game keduanya itu bergantian picknya hero Xavier. Tahu kan hero Xavier? Tahu. Oke. Sampai sini paham? Yang bertanya tadi? Permisi Mas. Ya,
Jadi itu untuk ngepick hero Xavier itu hanya untuk yang first pick aja, Mas? Bukan first pick. Jadi kayak gini, kan BO3, tahu kan BO3 itu apa? Iya, tahu. 2 kali kemenangan kan. Nah, Iya. game pertama itu tim A duluan ngepick Xavier. Bebas itu Iya. antara first pick, second pick, yang pick ketiga atau pick keempat ke pick kelima itu bebas. Ngepicknya kalian di mana? Kayak Itu gitu. Yang cara wajib itu Xavier, tim A-nya. Nah, game keduanya itu baru tim B yang ngepick Xavier. Tim A-nya bebas ngepick game keduanya. Ngerti? Itu cara tahunya harus ngepick Xavier tim A atau tim B itu menurut panitia atau gimana, Mas? Ini nanti bakal di share bracket. Bracket itu kan ada atas bawah. Ya. Alias atas bawah itu versusan. Tim A lawan tim B. Tim A di atas, tim B di bawah. Nah kayak gitu contohnya. Mas, Nanti boleh tanya Mas? Ya, Ini linknya boleh direvisi nggak Mas? Soalnya kita kekurangan pemain. Ada yang Gimana? Ada yang HP-nya rusak. Linknya bisa direvisi nggak Mas? Soalnya pemain kita ada yang HP-nya rusak Mas. Oh, itu boleh. Nanti jadi gini, langsung hubungin adminnya aja. Bilang kalau ganti pemain kayak gitu. Iya Mas, makasih Mas. Makasih Mas. Kalau udah ngisi ulang, jangan lupa konfirmasi ke adminnya ya. Nah, terus kalau ada nanti pas hari H, hari pertandingannya ada yang ganti nick, ganti ID, ganti orang, itu diwajibkan lapor ke panitia. Ada pertanyaan lagi? Kalau tanya satu-satu ya, jangan bebarengan. Mas izin tanya. Ya. Tanya apa? Itu apa hero wajibnya kan Xavier itu apa bisa berganti? Nggak bisa. Namanya udah hero wajib berarti itu nggak bisa diganti. Itu cuman gini kok. Kalau kalian udah pick duluan, game keduanya itu bebas kayak gitu. Kenapa Makasih, harus Mas. Xavier, Mas? Karena itu aturannya. Iya. Mau tanya Mas. Oh, berarti itu Xavier itu hero prioritas gitu, Mas? Apa? Hero prioritas gitu. Ya. Oh, paham Mas. Ya, tapi dipakai hanya 1 kali pick. Kan BO3. Mungkin tim atas pertama yang ngepick Xavier di game pertama, nanti di game keduanya berarti tim bawah atau tim B yang pick Xavier, baru tim A-nya bebas seperti itu. Paham Mas. Nah, untuk yang hero wajib Xavier itu cuman dari babak kualifikasi sampai semifinal. Nanti di final maupun di perebutan juara 3 itu kalian udah bebas pick, nggak harus pick Xavier kayak gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau yang cadangan mau main harus lapor kemana Mas? Gimana? Cadangan kalau mau main lapor kemana? Nanti langsung lapor ke adminnya aja. Cadangannya udah didaftarkan belum? Cadangannya udah didaftarkan apa belum? Mas izin mau bertanya. Ya, tanya apa? Kalau Mbak cadangan itu apa ada batasan buat pergantian pemain? Kalau cadangan apa tadi? Mic-nya Kalau udah bawa cadangan apa ada batasan untuk pergantian pemain? Ada. Jadi kayak gini. Sistemnya pergantian pemain itu kalau udah main ya, contoh kalian udah main kualifikasi, itu akunnya harus tetap dari awal sampai dari kualifikasi sampai final itu harus sama akunnya. Tapi orang yang main itu boleh bergantian kayak gitu. Tapi sebelum main, contoh kayak gini, sebelum mulai ini ya gamenya ya, sebelum mulai babak kualifikasinya, kalian contoh
waduh HP ini tidak kena. Terus kalian pengen ganti HP ini koncone sampean. Nah, itu boleh. Ganti akun lagi boleh. Tapi yang penting lapor ke panitia kayak gitu. Jangan sampai nggak lapor. Soalnya kalau kalian nggak lapor, nanti kalian bisa kena diskualifikasi. Baik, terima kasih Mas. Ya, ada pertanyaan lagi? Itu cadangannya itu apa wajib, Mas? Cadangan nggak wajib. Tapi kalau kalian ada apa-apa, ya itu buat ini cadangan. Contoh kayak tadi HP-nya tahu-tahu mendadak rusak kayak gitu. Oke, siap Mas, siap Mas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah ada, mengingatkan kembali ya, untuk persyaratan jangan lupa nanti waktu registrasi ya di meja admin itu nanti membawa persyaratannya berupa surat keterangan atau kartu pelajar. Berarti salah satu, tidak dua-duanya. Surat keterangan juga lebih baik atau kartu pelajar. Fotokopi ya, fotokopi untuk kartu pelajar. Kalau surat keterangannya ya memang asli dari sekolahnya ya. Kemudian jangan lupa tadi sudah disampaikan bahwa kabel OLER, kemudian untuk WiFi itu kita di kegiatan memang disupport ya, disupport oleh WiFi yaitu Prisma Media Nusantara, tetapi nanti silahkan dicoba. Kalau memang lancar bisa digunakan, kalau memang mungkin ada sedikit trouble bagi di timnya sampean bisa jaga-jaga yaitu untuk kuota atau beli paketan sendiri. Jadi ada fasilitas dan bisa digunakan, nanti dicoba dulu, tetapi saya harapkan juga wajib untuk beli kuota masing-masing ya. Itu. Kemudian datangnya juga harus tepat waktu. Itu nanti sebelum masuk teknisnya nanti registrasi dulu di meja admin. Setelah dirasa registrasi sudah oke, sudah cukup, nanti kalian akan mendapatkan tempat nama tim sampean dan sampean bisa masuk ruangan untuk memilih tempat itu. Jadi di registrasi nanti sampean akan mendapatkan plakat ya atau plakat nama tim sampean masing-masing. Itu. Untuk mengingatkan itu ya, jangan sampai lupa surat keterangannya atau fotokopi kartu pelajar. Itu. Kemudian bajunya baju seragam sekolah masing-masing. Itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Masih dibuka pertanyaan. Mas izin tanya Mas. Iya silahkan. Untuk kendaraannya bisa ditaruh di mana Mas? Oke, untuk parkir tidak usah khawatir, langsung masuk ke SMK sore, nanti akan diarahkan oleh Pak Sapam atau sampean tanya Pak Sapam, nanti insya Allah akan diarahkan. Jadi langsung masuk, ya parkirnya nanti di bawah aula, ya di bawah aula SMK sore. Ya silahkan. Ada peta untuk SMK sore enggak? Kayak peta apa gitu biar nggak tersesat. Gunanya bertanya apa toh Kang? Dinah SMK sore atau peta ke SMK sore? Dinah ya? Pak. Gini aja, nanti ada apa yang mengarahkan, sampai ndak usah khawatir, ndak usah tersesat ya. Nanti di depan pintu gerbang itu ada tim panitia dari OSIS, nanti yang mengarahkan kalian untuk parkir seperti itu. Nanti untuk tempatnya langsung parkir kemudian naik tangga ke atas yaitu aulanya seperti itu. Pak, izin tanya Pak. Ya. Itu nanti apa itu? Bentar. Oke ya, tidak usah tergesa-gesa, silahkan. Pak izin bertanya Pak. Ya silahkan. Kalau mau ganti akun itu apa harus isi form ulang? Sebentar, Mas Eko yang menjawab nanti. Ganti akun ya? Ya. Ganti akun kayak gimana?
Ganti Kalau akunnya ganti gimana akun itu contohnya? Ya, Kalian bisa ganti. ganti akun itu sebelum mulai ya, sebelum mulai game. Jadi kayak sebelum mulai babak kualifikasi. Jadi sebelum babak 1 kalian mau ganti akun itu ngomong ke panitia. Nah, setelah udah mulai babak 1-nya sampai final itu akun tidak boleh ganti lagi. Maksudnya itu misal ganti apa harus isi formu lagi? Iya, kalau ada pergantian akun ngisi formulir lagi. ya Sebelum udah, pelaksanaan tanya. langsung ngisi aja. Kalau contoh kayak gini. Yang terakhir hari ini. Gimana? Ya, ngisi lagi Ngisi dari lagi di awal linknya. sama apa? Kan ada 5 pemain sama 1 cadangan kan. Nah, kalian isi lagi aja itu. Oh, oke Kak, makasih. Mas, izin tanya Mas. Iya, silakan. Itu surat izinnya itu pakai surat rekom itu apa udah benar Mas? Benar, surat rekomendasi atau surat keterangan itu sama saja. Itu menandakan bahwa sampean benar-benar sekolah di SMP A, SMP B, dan C selanjutnya. Tidak apa-apa, surat rekom boleh. Mas, izin tanya Mas. Apa itu? Nanti ROM-nya itu pakai ROM turnamen apa ROM custom Mas? Nah, untuk roomnya nanti custom grafik, nggak pakai room turnamen. Jadi custom grafik aja. Ya sudah Mas, terima kasih Mas. Ya, ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya Kak. Ya, oke, silakan. Sebelumnya mohon maaf aku barusan datang, teman-temanku tadi juga nggak ada yang ikut. Mau minta apa? Ringkasannya buat lombanya dikit aja. Maaf. Ya, nanti kita kirim kok. Nanti dikirim di grup ya. Sudah masuk grup kan WA? Sudah. Oh iya, nanti untuk ringkasan peraturannya itu nanti akan di-share di grup oleh admin. Siap, terima Gitu. kasih Kak. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan terkait MLBB? Permisi Kak. Ya, silahkan. Semisal lag apa ada ini pause? Kalau lag itu nggak ada pause. Oh, ya udah Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Nggak ada? Kira-kira Mas, ya, saya silakan. tahu tanya. Nanti itu babak sebelum semifinal sama final itu babak gimana? Grup atau gimana tuh Mas? Kualifikasi, namanya itu babak kualifikasi. Kalau untuk yang Mobile BO3 Legends, kan Mas? ya, untuk Mobile Legends itu BO3. Dari babak 1 sampai semifinal itu BO3. Nah, untuk final sama perebutan juara 3 itu antara BO3 atau BO5 karena menyesuaikan waktu dan kondisi kayak gitu. Berarti intinya tidak ada grup ya. Maksudnya setelah BO3 misalkan kalah ya sudah pulang gitu. Kalau menang lanjut. Kalau menang nanti lanjut sesuai bracket yang sudah di-share nanti. Seperti itu. Jadi tidak ada grup. Biasanya ya sistem gugur. Kalau kalah ya pulang gitu. Gimana? Sudah jelas kah? Sudah Mas, sudah. Oke, ada yang tanyakan lagi apa tidak? Tidak. Tidak, ya. Mas, mau tanya Mas. Apa itu surat keterangannya itu 1 orang apa 5 orang Mas niku? Jadi satu aja enggak apa-apa. Jadi dalam satu surat itu terdapat 5 orang plus cadangan kalau ada cadangannya. Oh, Jadi gini enggak Mas. usah satu, ya. Gini, Kalau mungkin tidak ada surat keterangan, kalau pakai kartu pelajar, yaitu 1 orang 1. Nanti kalau ada 6 berarti yang dikumpulkan 6. Itu fotokopi kartu pelajar, fotokopi. Kalau sudah ada surat keterangan ya yang dikumpulkan surat keterangannya saja atau surat rekomendasi saja. Itu tidak usah satu-satu kalau itu. Jadi satu tim surat keterangan atau rekomendasinya ya cukup 1 surat yang di dalamnya ada nama-nama playernya di situ. Itu. Gimana? Sudah jelas? Sudah Mas, sudah. Oke. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Tidak ada. Ya mengingatkan itu tadi, kemudian
gimana supaya tidak lag dan ngebug dan lain sebagainya, yaitu disiapkan oleh tim masing-masing ya. Walaupun kita sudah menyiapkan WiFi, nanti dicoba dulu. Kalau memang sudah mantap dengan WiFi itu bisa digunakan. Kalau memang belum, nanti bisa menggunakan alternatif dari yang sampean bawa, dari kuota, paketan atau yang lain. Ya. Kemudian peraturan-peraturan yang kita sampaikan nanti juga akan di-share di grup nanti. Kalau mungkin ada yang masih ditanyakan, yang di sini misalkan lupa belum ditanyakan, kemudian ingat nanti bisa ditanyakan langsung di grup. Seperti itu. Paham? Sudah jelaskah? Paham. Oke, bisa ditutup untuk technical meeting hari ini? Mungkin? Bisa ya? Baik, siap Ya. Mas. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan lewat WA Group. Ya, nanti akan dijawab dari tim NC juga yang sudah masuk di grup tersebut dan admin. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti technical meeting. Semoga sampai hari H nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar ya, dan terima kasih dari tim NC yang sudah berkenan hadir di SMK sore dan di lewat Google Meet ya untuk mengikuti technical meeting. Saya ucapkan terima kasih. Demikian untuk technical meeting Esport Competition SMK Sore Tulungagung di sore hari ini, siang hari ini kita akhiri ya untuk technical meeting ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info screen.